Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabia Iranisa dari kelas manajemen 2K NPM 119020385 dari Universitas Wadai Gunung Jati. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan multinational corporation atau multinational company yang sering disingkat menjadi MNC. Adalah suatu perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara lain, biasanya di negara berkembang. Karena perusahaan ini menjalankan bisnisnya di berbagai negara, maka sifat usahanya mendunia, sehingga dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi politik global. Pada umumnya, di berbagai negara, perusahaan tersebut dikembangkan sebagai perseroan terbatas. Akan tetapi, sahamnya dikuasai oleh perusahaan induk. Saham perusahaan tersebut tidak diperjualbelikan di pasar saham lokal. Sebagai akibat dari modal kepemilikannya tersebut, keseluruhan operasi kebijakan perusahaan tergantung pada kebijakan perusahaan induk, dan beberapa pengurus perusahaan harus berasal dari perusahaan induk. Perusahaan di dalam negeri atau di luar negeri sudah mendirikan cabang-cabang di negara lain, terutama di bidang teknologi. Semakin berkembang dan maju dari globalisasi, ini banyak peluang untuk membangun sebuah tujuan perusahaan. Dilakukan dengan cara membagi keahlian masing-masing atau sesuai profesi dan dibentuk struktur agar sesuai dengan kinerja dan dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab atas pekerjaannya, agar dapat memotivasi banyak orang untuk mengembangkan bisnisnya jauh lebih baik. Perusahaan multinasional yang saya inginkan dan harapkan suatu saat bisa bekerja di Chevron, perusahaan yang punya biaya sangat besar dan mempunyai kantor atau pabrik di banyak negara. Ada banyak sekali keuntungan yang bisa saya dapatkan ketika bekerja di perusahaan multinasional, karena tidak hanya gaji yang besar, namun saya bisa mendapatkan pengalaman sistem kerja dan standar internasional. Alasan saya memilih posisi jabatan sebagai staf operasional atau karyawan harus bisa bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional, layanan kepada mitra, dan produktivitas. Tugasnya adalah membantu kepala atau unit manajer dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, rencana operasional, serta menjalankan dan mengikuti rencana tersebut agar dapat bekerja sama dengan perusahaan besar lainnya. Selanjutnya, ada daftar jabatan dalam struktur organisasi proyek. Struktur organisasi proyek yang ditetapkan oleh perusahaan itu berbeda satu sama lainnya karena disesuaikan dengan kondisi atau tipe dari garis wewenang yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan secara efektif dan efisien. Maka, dalam semua aktivitas yang dilakukan oleh karyawan yang ada di perusahaan, ada pembagian tugas atau pekerjaan pada setiap karyawan yang bekerja pada perusahaan itu, sehingga antara karyawan yang satu mempunyai hubungan dengan karyawan yang lainnya. Struktur organisasi proyek mempermudah karyawan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki serta kepada siapa karyawan itu akan bertanggung jawab. Struktur organisasi proyek juga memperjelas tugas, wewenang, tanggung jawab. Dengan demikian, akan membantu dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa tugas dan wewenang tiap bagian dalam struktur organisasi proyek. Yang pertama, ada Project Manager atau VM. Tugas dan tanggung jawab dari Project Manager adalah: yang pertama, menentukan kebijaksanaan pelaksanaan jasa manajemen proyek konstruksi. Yang kedua, memimpin, mengkoordinir, dan melaporkan kepada konsultan pengawas terkait dengan kegiatan pelaksanaan proyek. Yang ketiga, membuat dan mengontrol time schedule proyek yang akan dilaksanakan. Yang keempat, menandatangani berita acara serah terima pekerjaan. Yang kelima, membuat dan mengatur perencanaan kegiatan operasional pelaksanaan proyek. Yang kedua, ada staf keuangan. Tugas dan tanggung jawab dari staf keuangan adalah: yang pertama, membuat dan menyusun buku kas umum beserta buku penunjangnya termasuk pengelola kas kecil. Yang kedua, mengolah data yang bersifat kearsipan yang menyangkut dengan pembukuan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas kas proyek yang diamanatkan oleh pimpinan proyek. Yang keempat, membuat laporan periodik mengenai penerimaan,
penyimpanan dan pengeluaran, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas pengolahan keuangan proyek. Yang kelima, membuat dan menyusun surat bertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pembangunan atau SPJP. Yang ketiga, ada administrasi dan umum. Tugas dan tanggung jawab administrasi dan umum adalah: yang pertama, mempersiapkan dan menyediakan semua kebutuhan perlengkapan administrasi dan alat-alat kantor untuk menunjang kelancaran proyek konstruksi. Yang kedua, membantu kepala pelaksana bagian proyek dan mengkoordinasi serta mengawasi tata laksana administrasi. Yang keempat, mekanik. Tugas dan tanggung jawab mekanik adalah: yang pertama, memodifikasi, mengembangkan, menguji, atau menyesuaikan mesin dan peralatan. Yang kedua, bertanggung jawab atas perhitungan kualitas dan kuantitas hasil kemajuan pekerjaan di lapangan untuk bidang mekanikal bangunan. Yang ketiga, merancang dan menerapkan modifikasi peralatan secara cost efektif. Yang keempat, membahas dan memecahkan masalah kompleks dengan departemen manufaktur, subkontraktor, supplier, dan pelanggan. Yang kelima, mengelola proyek dengan menggunakan prinsip rekayasa dan teknik. Yang kelima, ada operator tower crane. Tugas dan tanggung jawab operator tower crane: yang pertama, mengoperasikan tower crane sesuai dengan titik-titik lokasi pekerjaan. Yang kedua, mengangkut dan meletakkan bahan, material, atau barang menggunakan tower crane. Yang ketiga, memindahkan alat atau material yang berada di lapangan sesuai dengan instruksi kepala pelaksana pekerjaan. Yang keempat, menjaga dan merawat tower crane agar selalu dapat beroperasi dengan baik. Yang keenam, ada ship investor. Tugas dan tanggung jawab ship investor adalah: yang pertama, melakukan pengawasan terhadap setiap item pekerja yang dilakukan oleh kontraktor agar pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen kontrak yang telah ditandatangani. Yang kedua, menyampaikan laporan harian tentang pekerjaan kepada site engineering. Yang ketiga, melaksanakan pengarsipan atas dokumen, surat menyurat, laporan harian, laporan bulanan, jadwal kemajuan pekerjaan, dan lain-lain. Yang keempat, membantu pekerjaan site engineering dalam menyiapkan data untuk final payment. Yang ketujuh, ada supervisor. Tugas dan tanggung jawab dari supervisor adalah: yang pertama, mengatur dan mengorganisir staf bawahan. Yang kedua, menjelaskan job description dengan bagian agar mudah dipahami oleh staf bawahan. Yang ketiga, memberikan pengarahan atau briefing rutin kepada staf di bawahnya. Yang keempat, mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan yang ditugaskan kepada para staf bawahannya. Yang kelima, memberikan motivasi agar tetap semangat bekerja dalam kondisi apapun kepada semua staf di bawahnya. Yang tadi saya jelaskan itu cuma beberapa bagian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.